Ini hanya pertanyaan, tapi jangan terlalu kayak takut gitu ya. Jikalau di pesawat terus ada yang ada turbulence, tapi tidak lama kapten bilang bahwa kemungkinan besar kita akan bukan turun, jatuh. Dan ini dalam berapa detik, ya, kira-kira kita di sini doanya itu doanya sudah pasti kencang, tapi doanya bunyinya apa? Kira-kira? Panggil nama Yesus, Tuhan. Ada yang panggil. Iya. Selamatkan kami. Iya. Selamat lagi. Selamat maksudnya tidak supaya jangan jatuh, ya bisa, boleh bisa. Ataupun jatuh tapi enggak apa-apa, kan bisa kan ada pesawat jatuh tapi enggak semua harus meninggal. Nah, dan kita sudah di depan gitu, kira-kira gimana? Tuhan tolong. Ada enggak? Ini enggak. Ini kan kita sering naik pesawat, bisa saja kan. Baru-baru ini Air India hanya 2 menit langsung sudah jatuh ya. Dan itu mungkin nggak bisa doa panjang-panjang ya, benar kan? Masih doa Bapa kami, begitu lagi sudah. Ya. Kira-kira gimana? Apa? Tuhan tolong. Udah baru tolong aja sudah kan? Enggak, saya serius karena 2 minggu yang lalu kan Ibu Maureen punya adik itu katanya malam masih ngomong, tahu-tahu rasa napas sesak, udah meninggal. Benar nggak? Nah di kesempatan itu doa kita itu gimana? Nah ini serius loh, karena doa itu bisa saja, aduh Tuhan tolong supaya bisnis saya, supaya ada anak yang teruskan atau gitu kan, nggak perlu lagi kan? Apalagi? Nyesaknya tambah panjang. Atau mungkin ada yang bisa bilang, oh Tuhan, saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Mungkin kan, bisa kan? Bisa. Tapi hari ini kita akan berdoa, membaca firman Tuhan. Sebenarnya seperti tadi yang Roni ajarkan, nyanyikan, ya kita semua nyanyikan. Semua kita ini karena kasih karunia. Kita hanya bilang begini, kita berdosa Tuhan. Jangan bilang, oh aku ini orang masih tolong-tolong orang lain gitu. Sudah, aku ini orang berdosa. Aku minta apa? Pengampunan dosa. Karena Tuhanlah yang memberikan keselamatan. Amin. Pendek aja. Nah hari ini kita akan baca yang menjadi salah satu yang menjadi doktrin keselamatan orang percaya. Ya, karena kalau ini tidak dipelajari sungguh-sungguh, nanti tidak tahu bagaimana arti dari karya Tuhan Yesus Kristus itu. Mari kita baca di Efesus 2 ayat 1 sampai ayat 10. Mari kita sama-sama membaca dengan semangat ya. Tema di sini katakan semuanya adalah kasih karunia. Ayat pertama saya baca, saudara baca ayat yang kedua ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh Tuhan. Itu bukan tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan yang supaya kita Bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Efesus. Saudara tahu kota Efesus itu sekarang masih ada puing-puingnya, ya, ada di sebelah barat semenanjung Turki, ya. Dan Efesus itu akhirnya menjadi kota tinggal dari Yohanes, ya, Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis, Yohanes murid Tuhan Yesus, dan juga Ibu Maria pada waktu masalah besar di Israel. Ya, mereka pindah ke sana sebelum orang Rom datang mengepung Yerusalem. Mereka sudah keluar dan mereka sudah pindah di Efesus. Sekarang tinggal masih ada puing-puing, ya, yang besar sekali. Kalau saudara pernah ke sana, saudara akan lihat bekas kuilnya, kuil Diana, ya, atau Artemis itu, dia punya dewa Artemis, Dewi Artemis itu, kuil Diana itu ada di situ. Sekarang masih ada, dia punya, cuma sudah reruntuhan. Sama saudara lihat yang ada di Athens atau yang ada di Rome atau yang ada di Lebanon. Saudara-saudara, di sini Rasul Paulus itu menulis surat ke jemaat ini karena dia mengasihi mereka. Dia yang merintis gereja yang ada di Efesus. Waktu itu ya dia datang, ya, orang tidak banyak, ya, hanya kurang lebih 12 orang, dan orang-orang itu sudah dibaptis, tapi baptisan mereka adalah baptisan Yohanes, yaitu mereka percaya ada Tuhan, mereka menyucikan diri mereka dengan dibaptis, tapi mereka pada waktu itu belum mengerti sama sekali tentang Roh Kudus. Dan Paulus menerangkan mereka, Paulus menumpangkan tangan atas mereka, dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan pada waktu itu terus hampir tiap hari mereka belajar firman Tuhan, dan banyak orang di Efesus itu bertobat. Sampai buku-buku yang mereka pakai untuk buku sihir, buku-buku yang horoskop atau apa saja yang dewa-dewa dari Romawi punya, yang namanya Zeus, yang nama itu, mereka buang semua, taruh di tengah kota dan dibakar karena mereka menjadi orang percaya. Sesudah itu mereka katakan begini, dulu kami hidup di dalam kegelapan, tapi saat ini kami mengenal Tuhan yang terang adanya. Kami mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun ia ada di sana, ia itu membawa ribuan orang untuk ikut Tuhan Yesus. Karena mujizat yang salah satu yang besar yang dia lakukan, yaitu jikalau dia ada di tempat lain, dan kalau ini orang-orang itu minta didoakan, dia hanya kirim, dia punya handuk yang yang orang basah untuk membasuh, mengeringkan peluh itu, ya, kirim itu sudah dicuci bersih, dia kirim bilang, ya,
jamah orang-orang ini dengan ini, orang-orang itu sembuh. Tapi itu karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang maha kuasa, maha adil. Dan saya ingin sampaikan bahwa Tuhan yang kita percayai dulu terjadi pada masa Abraham, semua mujizat terjadi sampai masanya Tuhan Yesus sampai saat ini terjadi dan selama-lamanya akan terjadi. Kenapa? Karena Dia Tuhan, Dia Alfa dan Omega. Jadi Tuhan yang kita sembah ini bukan Tuhan yang manusia ciptakan karena mereka tidak tahu siapa Tuhan sehingga mereka menciptakan melalui patung atau melalui apa saja, tapi benar-benar Dia adalah Tuhan yang maha kuasa yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Kita harus punya iman yang demikian. Amin. Jadi menghadapi apapun, termasuk menghadapi namanya hari akhir dari hidup kita pun, kita tidak takut. Karena Dia sudah berjanji barang siapa yang ada di dalam Yesus Kristus akan hidup selama-lamanya. Kita percaya itu? Atau waktu dengar ada orang sakit, kita mulai takut-takut. Kalau ini kena saya bagaimana? Gitu. Itu bisa, banyak orang yang masih gitu. Oleh karena di sini yang pertama yang saya ingin bagikan, ini menunjukkan bahwa semua manusia sudah melakukan pelanggaran, semua manusia sudah melakukan kesalahan, semua manusia sudah berdosa, semua manusia sudah melawan Tuhan, semua manusia tidak ada yang kudus. Itu adalah perkataan Rasul Paulus yang tadi dia baca, bahwa dia pun sebenarnya sebelum dia mengenal Tuhan Yesus, dia hidup di dalamnya. Ya, jadi semua kita di sini jangan sekali-sekali rasa, saya lebih suci dari orang itu. Ya, jangan. Karena kalau kita punya sifat begitu, sama persis orang Farisi yang Tuhan katakan dia tidak memperoleh pengampunan. Karena apa? Ada kesombongan hati. Kita semua setuju hari ini bahwa kita semua manusia yang sudah melakukan kesalahan? Ya. Puji Tuhan. Bahwa kita semua, saya akuin saya sudah begini lama melayani pun, saya masih bisa jatuh dalam dosa. Saya masih bisa. Oleh karena itu saya menjaga, ya, agar supaya setiap hari saya bisa hidup dalam jalan benar. Dengan cara apa? Pegang firman, pegang janji Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus. Kalau kita keluar sedikit aja, langsung dosa ambil alih di dalam pikiran kita. Benar? Benar. Kalau kita orang menyakiti kita dan kita tidak mengampuni, di mata Tuhan pun kita sebenarnya sudah bersalah. Karena Tuhan menyuruh kita untuk mengampuni. Itu kita harus pegang dalam hidup kita. Nah, di sini akibat karena dosa itu, pelanggaran dan kesalahan itu, kalau ayat 1 sampai 3 itu katakan, ya kenapa? Kenapa kita disebut dosa? Sudah orang berdosa, sudah melakukan kesalahan. Yang pertama, kita sudah mengikuti jalan dunia ini. Tadi kita baca, jalan dunia ini kita sudah ikutin, ya. Berarti kita tidak memilih jalan Tuhan, tapi kita memilih jalan dunia ini. Jalan dunia itu apa? Sistem dunia ini, cara berpikir dunia ini, filosofi dunia ini, ideologinya dunia ini, banyak tanpa kita sadari kita pegang itu dalam hidup kita. Katakanlah begini, seorang anak yang bertumbuh di dalam keluarga yang tidak mengenal Tuhan, ya, papa mamanya selalu bilang begini, kamu harus kaya, karena kalau kamu tidak kaya, kamu tidak dipandang orang. Tanpa kita sadari itu nangkap kan dalam hidup. Jadi kita itu dari kecil berlomba-lomba untuk cari uang supaya diterima atau dianggap orang kan, tanpa kita sadari itu.
Nah, itu ada hampir di semua, khususnya kita orang-orang darah Tionghoa, itu udah pasti. Dari sana tertanam hal yang demikian. Nah, sekarang ya, karena kenapa kita disebut orang bersalah dan berdosa? Karena kita mentaati penguasa kerajaan angkasa. Tanpa kita sadarin, banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan tentang dongeng-dongeng, itu semua masuk di dalam hidup kita. Ya, cerita tentang macam-macam, seperti kuntilanak, cerita tentang ini orang opo-opo, yang ini semua itu ada di dalam hidup kita. Dan tanpa kita sadari, kita ikuti. Saya masih remaja, saya punya koko, punya istri, pada waktu maksudnya cengbeng atau apa, panggil roh-roh jahat, pakai meja dorong jalan sendiri, saya juga ikutin. Beca kaki tiga waktu itu. Ada pernah tahu itu? Nah, itu beca bisa gerak sendiri. Saya ingat sekali. Dia tanya, kalau begitu QQ saya umur berapa baru meninggal? Terus itu gue mulai 63 kali. Ya, saya nggak tahu benar nggak 63 kali, tapi itu dibilangin. Tanpa kita ikutin itu, kita ikutin itu. Karena banyak sekali kita sudah dipengaruhi oleh penguasa angkasa, roh jahat yang ada di bumi. Ya, nah, roh yang ada ini bukan saja roh yang disebut roh-roh jahat, tetapi roh kegelapan. Segala apa saja yang bukan dari roh Tuhan, itu adalah roh kegelapan. Yaitu kita harus tahu, apa yang upacara apapun, mereka bilang ini adat istiadat, ataukah ini, saudara pergi Bali pasti saudara akan lihat setiap hari, wow, itu memang sudah mereka punya adat istiadat, tapi tanpa disadari bahwa adat istiadat itu adalah dibawa oleh pengajaran yang tidak datang kepada Tuhan, dan apalagi datang kepada Tuhan Yesus. Itu memang ada. Saudara alami di dalam desa saudara atau kota saudara, banyak sekali. Di timur itu banyak sekali cerita-cerita tentang orang Suwangi, santet. Itu ngeri sekali. Ya, ada di timur itu orang santet itu kayak berperang satu sama yang lain, bunuh-bunuhan satu sama yang lain. Ada itu. Ada di satu pulau kecil dekat timurnya Pulau Semau, katanya hampir semua orang di sana tuh pakai jimat itu. Apalagi yang dari Manado, selalu waktu mau keluar apa-apa Ambon pakai kain merah gitu, taruh ya, supaya ini opo-opo, kalau ada bahaya bisa tolong. Saudara tanpa sadar ada itu semua kan. Nah, ini semua kita harus sadar bahwa ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini disebut dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Dan sini yang kedua, ya, kita sudah itu. Yang ketiga sekarang, kita hidup dalam hawa nafsu keduniawian. Kenapa kita disebut orang yang berdosa, yang melakukan pelanggaran? Karena kita sudah hidup dalam hawa nafsu kedagingan. Kita semua alami itu. Apalagi orang muda selalu sekali hidup di dalam kesenangan kedagingan itu. Ya, kita menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Kalau 1 sampai 3 saudara temukan itu semua. Akibat daripada apa yang kita lakukan. Ini doktrin Kristen. Kenapa Tuhan Yesus itu harus datang untuk itu? Ya, karena semua manusia sudah berdosa. Nah, akibatnya firman Tuhan katakan mati tadi. Ya, mati. Mati ini bukan saja mati jasmani, tetapi mati rohani. Ini perlu kita pegang ini, mati rohani. Waktu Adam jatuh dalam dosa, kan Tuhan Yesus katakan engkau akan mati. Tetapi kita tahu bahwa Adam masih hidup 900 tahun lagi kan, saudara baca itu. Nah, yang disebut mati ini adalah hubungan
yang terputus dengan Tuhan yang Maha Kudus ini. Karena dosa itu membuat kita mati rohani terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan bagian 3 tadi, ya, akibat daripada dosa ini kita seharusnya dimurkai. Kita seharusnya dimurkai. Ya, saudara-saudara, khotbah dari seorang hamba Tuhan yang membuat revival pertama terbesar di Amerika di tahun 1700 lebih, namanya Jonathan Edwards. Ya, saudara-saudara, dia punya khotbah itu temanya manusia berdosa di hadapan muka Allah. Waktu dia berkhotbah, orang-orang di kotanya itu semua datang dan sadar dan bertobat. Ini siapa punya? Oh, di belakang. Siapa punya tas ya? Oh, tante, iya. Puji Tuhan. Kita oke. Kita mengerti zaman sekarang kita bisa lupa matikan. Ya, itu sudah mati. Jadi, waktu dia berkhotbah, mereka sadar bahwa benar orang Amerika penuh dengan dosa. Segala macam dosa. Dosa itu sebenarnya bukan hanya sudah pergi curi, sudah pergi berzina, sudah pergi bunuh orang, sudah pergi dagang tidak benar, ya. Dosa itu saat kita tidak melakukan kehendak Tuhan, di mata Tuhan itu sudah disebut dosa. Ya, jadi kalau kita tidak sampai kepada target yang Tuhan mau, itu di mata Tuhan sudah dosa. Kita pikir, dosa harus berbuat begini. Jadi orang pikir, ini saja. Saya tidak pernah bunuh orang, jadi saya tidak butuh Tuhan Yesus mengampuni saya. Tapi kalau kita tahu perkataan saja sudah tidak benar, tidak mengampuni, tidak benar di mata Tuhan, itu sudah berdosa. Saudara, di sini ada satu orang hakim tinggi. Hakim kalau di Indonesia anggota dari Mahkamah Agama. Mahkamah Agung. Ya. Dia orang Yahudi, satu orang yang dihormati pada waktu itu untuk mewakili PBB untuk mengurus di Australia punya HAM, ya, bahwa ini Australia ini benar Pak untuk berikan laporan. Dihormati sekali, gaji tinggi. Satu waktu dia nyetir mobil di dekat daerah Kings Cross, terus ada kamera. Plot. Pada waktu itu berapa tahun yang lalu, kalau hanya satu poin itu hanya $80, $75. Kalau dia hanya tanda tangan bahwa benar saya yang nyetir, maka dikirim lagi untuk bayar $80. Dia tidak kirim pakai tanda tangan. Dia tulis bahwa yang nyetir teman saya. Dan sekarang teman saya ini sudah ke Amerika. Jadi dari Australia tentu tidak usah urusan repot-repot pergi cari orang yang sudah di Amerika toh. Jadi mereka ini. Tapi ada yang pegawai dari departemen punya yang urusan ini, dia coba selidikin nama ini. Dia coba cari tahu. Sekarang kan gampang melalui Facebook, melalui segala. Orang ini sebenarnya pernah datang di Australia. Tetapi dia sudah kembali dan sudah meninggal pada waktu ini. Pada waktu kejadian itu kan ada jamnya semua toh. Ada jam kapan-kapan. Langsung dia ditanya. Waktu ditanya dia masih bikin alasan lagi. Akhirnya turun bos yang dari kantor yang lebih besar bahwa ini semua. Akhirnya dia dibawa pengadilan ngaku bahwa dia bohong. Tahu saudara, akibatnya hanya dengan tanda tangan kecil itu, dengan uang $80, semua dia punya kedudukan itu diturunkan semua.
penghargaan yang tertinggi turunkan semua. Uang superannuation itu yang pensiunan pun diblok semua, diturunkan. Dia punya pelayanan, dia main piano di itu sinagog yang ada di Elizabeth Street yang dekat itu hotel itu depan Hyde Park itu juga hilang semua. Malu. Kadang-kadang Tuhan mengajar kita yang sudah mengerti firman Tuhan itu lebih tegas daripada anak-anak. Kalau anak-anak salah, kita kena anak-anak bukan. Tapi kalau orang besar, katakanlah Perdana Menteri, ya saya nggak tahu, mungkin dia sering ini, dia ngomong salah, ngaku aja, bisa diturunkan bukan? Nah, jadi di hadapan Tuhan itu dosa adalah dosa. Dan dosa itu sebenarnya jangan pikir, oh enteng, Tuhan itu baik. Sebenarnya Tuhan itu yang Maha Kudus itu melihat itu dosa. Tetapi inilah kami bersyukur di sini. Kita baca ayat 4 itu katakan apa? Tuhan itu kaya. Ya. Tuhan Allah kaya dengan apa? Rahmat. Rahmat itu bahasa Inggrisnya mercy. Ya, mercy itu berarti begini. Sebenarnya kita yang harus dihukum, tetapi tidak dihukum. Saudara pernah lihat tahu kan orang yang di penjara, ya yang mestinya masuk 20 tahun dia masuk, tetapi presiden kasih dia mercy atau disebut grasi, dia diberikan pengampunan untuk dia keluar. Ya, itu. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan kita itu bukan saja penulis oleh karena kasih-Nya yang besar. Kita mengucap syukur karena kita mengenal Tuhan yang punya kasih yang besar. Amin. Jangan kita ini anggap enteng Tuhan punya kasih itu. Banyak orang karena tidak pernah rasa dirinya berdosa, jadi dia tidak anggap kasih Tuhan itu berguna bagi dia. Saudara, coba bicarakan dengan orang yang tidak percaya, dia bilang, saya nggak berdosa. Benar kan? Benar pernah saudara ini? Tapi kalau orang yang tahu bahwa Tuhan itu Maha Kudus, tetapi Tuhan itu juga Maha Kasih yang besar itu, maka kita akan mengerti. Bukan itu saja dikatakan dilimpahkan kepada kita. Ayat 4 itu. Jadi kita ini sekarang ada ini, saudara, tadi lagu itu katakan semua karena anugerah Tuhan. Jadi pada waktu kita naik pesawat dan pesawat itu, jangan cerita kita punya hebat. Saya kasih tahu. Hanya paling kita cerita Tuhan, saya ini tidak layak, tetapi Engkau melayakkan saya. Ampunilah saya. Benar? Benar. Karena saya terus terang, kita tidak tahu berapa hari yang lalu Ibu Ruth sakit sangat parah itu ini. Flu-nya sampai nggak bisa bangun. Bisa saja kan, kita bisa saja. Tapi anugerah Tuhan kita bisa ada saat ini. Ya. Jadi sekarang, ya. Ayat-ayat yang berikutnya itu adalah karena kasih-Nya dia memberikan itu berlimpah kepada kita. Dia, tadi yang kita baca itu, dia menghidupkan kita bersama Kristus. Kita yang sudah mati itu dihidupkan bersama Kristus. Jadi saudara makin mengerti arti dari kata Kristus itu. Bahasa Ibrani-nya itu Mesias. Mesaya. Itu saudara harus mengerti kalau dengar orang bilang Mesias, Mesaya, tahun Masehi, itu sama artinya. Ya, dia menghidupkan kita kembali. Di mata Tuhan, kalau orang tidak ada di dalam Tuhan Yesus, dia sudah mengalami kematian rohani. Tetapi kita sudah dihidupkan. Di sini kan, ya, dia membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sana. Dia membangkitkan kita. Kita yang sudah mati rohani, sudah tidak mempunyai hubungan
dengan Tuhan kita dihidupkan. Nah, saudara, saya akhir-akhir ini mendengar ada ya di YouTube, meskipun itu dari AI, ya saudara, AI yang menceritakan orang-orang yang pernah di masa hidupnya, apakah dia orang raja, politician, atau selebritis, atau orang-orang yang hebat. Mereka itu masa hidupnya mencela Tuhan, menolak Tuhan, mati Tuhan. Banyak khususnya di Hollywood ya, mati. Dan mereka kasih contoh, orang-orang ini matinya sangat sedih. Kenapa? Karena kekosongan hidup mereka. Mereka ada yang mati tiba-tiba, ada yang mati bunuh diri, ada yang mati drug. Semua di sini umur-umur ini pernah dengar tentang Marilyn Monroe, bukan? Marilyn Monroe. Tahun 60-an itu bagai mungkin belum masanya kita ya, mungkin lebih tua gitu. Ya, mungkin kok asing sudah tahu itu. Ya, atau kedua sudah tahu Marilyn Monroe ya. Waktu ada KKR, di KKR itu yang pimpin Billy Graham. Billy Graham habis itu dengar bahwa di situ ada show-nya, mereka akan ada show atau apa. Jadi Billy Graham datang ketemu dengan Marilyn Monroe. Terus Marilyn, kamu ya coba pertimbangkan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Saudara, dia tolak. Dia bukan bilang aja nih, you can have your Jesus, I don't need Jesus. Dia katakan begitu. Gak lama kemudian dia mulai depresi. Dia akhirnya beberapa bulan kemudian mati karena overdosis. Ya, itu salah satu saja yang dia. Jadi kalau orang yang menolak Tuhan, sebenarnya dia ada di dalam kuasa kegelapan. Dan kuasa kegelapan itu jahat, saudara. Tidak ada bilang kuasa kegelapan datang menolong kita. Kalaupun dia tolong, ada tujuannya. Seperti orang-orang yang di Gunung Kawi kelihatannya ditolong untuk kaya. Tapi dia punya apa? Permintaan nyawa anggota keluarga, bukan? Oleh karena itu, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, itu anugerahnya luar biasa. Di sini katakan juga, dengan kebaikannya menunjukkan kasih karunia-Nya yang berlimpah dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu penuh kasih, ya. Tuhan itu penuh dengan pengampunan. Ia yang adil. Lihat kalau Tuhan berbicara ini berbicara tentang keadilan. Saudara, kalau hukum di sini namanya kita tanpa kita sadarin kan banyak macam hukum kan. Kita melanggar hukum pajak, kalau di sini ketangkap itu langsung. Saudara, pertama disuruh bayar tambah penalti. Tapi kalau kita masih keras kepala, dia bawa ke pengadilan. Dan tidak lama kita benar-benar masuk penjara. Benar kan? Itu hukum. Dan hukum itu di sini pun kalau kita hanya nyetir aja, salah kebut sedikit aja langsung. Benar kan? Nah, itu hukum. Dan hukum Tuhan itu jauh lebih dalam daripada hukum manusia. Manusia bisa lihat dari luar, tapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati. Kan Tuhan Yesus katakan, saat engkau membenci saudaramu, sesungguhnya engkau sudah membunuh dia. Dia hanya benci kan, gak bunuh kan? Tapi kalau benci itu sudah sama seperti membunuh. Dan barang siapa yang membunuh akan kena hukuman ganjaran dari Tuhan. Ya, dan dalam Tuhan Yesus karena kasih dan kemurahannya, Ia selamatkan kita. Bukan saja Dia membenar kita, Dia menerima kita, menghidupkan kita, Dia membangkitkan kita, Dia selamatkan kita dari kehidupan, kematian kekal. Tujuan utama Tuhan Yesus datang ini dari sorga turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Saudara, sadar itu? Kalau tidak perlu, maka Tuhan tidak usah harus datang.
Tetapi di mata Tuhan hanya satu-satu yang bisa menyucikan manusia dan mengampuni dan selamatkan manusia, yaitu anak darah anaknya yang kudus itu harus terjadi. Dan sekali untuk selama-lamanya. Oke? Dan sekarang semua ini di ayat yang tadi ke-9 katakan ini bukan kita, tetapi kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan ada orang yang tadi kita baca apa? Bus itu kayak saya orang benar, saya hebat, saya dari keluarga hebat. Ingat, saat kita bilang demikian, kita sedang mengolok-olok arti dari kematian Tuhan Yesus. Arti kematian Tuhan Yesus itu menyatakan bahwa semua orang sudah berdosa dan aku datang untuk memberikan darahku sebagai tebusan dosa. Itu penting sekali. Ini Kristen, ini harus penting loh. Karena banyak orang pikir, oh yang penting saya datang ke gereja, saya nanti berbuat baik, nanti saya ini. Padahal tidak mengerti bahwa sesungguhnya ini karena Tuhan Yesus yang memberikan kita pengampunan. Nah, kalau begitu pertanyaan berikut. Kalau begitu Tuhan mengampuni kita, kita bisa hidup seenaknya saja tidak? Ya toh? Kan ada anak muda bilang begitu, nanti sudah tua aja baru saya pergi usinda. Benar kan? Sudah tua aja. Kenapa? Karena dia merasa dia tidak berdosa. Bahkan dia mengolok-olok kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan itu. Ingat loh, Tuhan Yesus itu bayar dengan harga yang mahal. Darahnya, tadi kita nyanyi, darahnya itu yang mengalahkan iblis. Darah itu yang menghapus dosa kita. Darahnya itu yang membuat kita itu bisa diterima menjadi orang benar. Itu harus kita miliki dengan demikian. Jadi tiap hari kita rendah hati. Tuhan, saya tidak sanggup kalau bukan Engkau yang mengampuni saya. Saya tidak sanggup kalau bukan Engkau yang menguatkan saya. Engkau yang menyucikan saya dan membasuh saya dengan darah. Kalau orang memiliki demikian, hati Tuhan itu ada di situ. Jadi yang pasti begini ya, kalau sampai di pesawat terbang ada kayak gitu, bilang apa? Tuhan, saya berdosa, tapi karena anugerah-Mu saya bisa diselamatkan. Amin. Ingat loh, saat kita sudah terima Tuhan Yesus, kita tidak disebut orang berdosa lagi. Itu ingat, kita disebut orang benar. Tetapi orang benar itu masih bisa berbuat dosa. Bukan berarti orang benar itu sudah sempurna. Tetapi orang benar masih bisa berdosa. Oleh sekarang, apa yang harus kita perbuat dalam hidup kita? Ini bagian ketiga, yaitu ini pentingnya. Tadi dikatakan di sini, percaya akan karya penebusan Tuhan Yesus. Percaya. Bukan hanya sebatas mulut. Banyak orang kan kita sudah berapa kali, ayo KKR, mari. Sekarang siapa yang mau terima Tuhan Yesus? Maju ke depan, angkat tangan. Nanti ikut doa saya, maka engkau akan selamat. Ya, banyak orang kalau begitu memurahkan, apalagi for free datang maju. Tetapi kalau dia tidak ada perubahan hidup, tidak ada terjadi satu kuasa yang mengubah hidupnya, itu namanya mulut doang. Saudara, ini penting sekali. Karena banyak orang itu pikir dia sudah ke gereja, apalagi orang-orang di ini. Saya berapa hari yang lalu ketemu dengan satu pendeta muda. Dia katakan, papa saya pendeta di gereja Metodis yang ada di Marsden Park dekat Blacktown sana. Dia kata anggotanya banyak, tetapi ini orang-orang tonggal. Tidak ada perubahan dalam hidup mereka. Jadi mereka ke gereja itu hanya tradisi. Kita di Timor itu mirip begitu. Pagi-pagi jam 5 orang cepat-cepat pergi gereja. Tapi
pulang hidupnya masih sama. Nah, ini sangat penting sekali. Kita punya percaya itu sama seperti saya lihat uang koin itu. Uang koin saudara punya, siapa yang punya tolong ada? Oke. Di sebelah itu ada kan gambar dulu Queen Elizabeth kan di sini. Tapi sekarang mungkin sudah dirubah jadi King Charles. Tapi di sebelah sini ada gambar kanguru atau apa, benar kan? Karena itu Australia punya, atau burung emu ya. Nah, kira-kira kalau koin itu ya hanya gambar Queen saja, di sini kosong licin, tidak ada, itu berlaku atau tidak? Tidak. Atau hanya ada ini saja kanguru tapi tidak ada Queen-nya. Kira-kira itu berlaku nggak? Tidak. Harus ada dua-dua. Saya memberikan ilustrasi ini supaya kita mengerti bahwa iman dan perbuatan itu harus sejalan. Harus sejalan. Jangan sampai pada waktu kita menghadap Tuhan, Tuhan bilang, ini mah pintar omong saja, tapi tidak diturutin dengan perbuatan. Saudara kalau baca firman Tuhan, Tuhan Yesus selalu katakan, percaya kepada Dia selalu ada buah-buah pertobatan. Ya, jadi sekarang sang istri, ya, kalau lihat suami mengaku I love you, tapi perbuatannya masih sama aja. Kira-kira itu hanya omong atau benar-benar dari dasar hati? Benar tak? Omong doang. Benar. Ini kasih semangat dari para ibu-ibu. Iya, omong doang. Kita harus benar-benar punya pertobatan. Yang Tuhan inginkan di sini adalah kita harus memiliki pertobatan yang benar. Waktu Tuhan Yesus datang pertama kali, langsung Dia bersama Yohanes Pembaptis katakan, apa? Kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah. Itu penting. Kenapa kalau tidak bertobat, tidak ada perubahan hidup, tidak ada transformasi dalam kehidupan, itu sebenarnya belum sampai ke hati pertobatan kita. Hanya mulut. Benar nggak? Kita punya anak-anak, kalau kita bilang, ayo mau pukul ya, mama pukul ya, mau pukul, oh, tobat, mama saya nggak mau lagi, benar nggak? Tapi sebentar dia bikin lagi toh, itu berarti omongannya, tobatnya bukan serius kan? Hanya omong doang. Nah ini penting karena kita semua satu waktu akan menghadap hakim di atas segala hakim. Ya, kita harus percaya dan berikutnya kita harus menerima arti dari keselamatan itu, karya Tuhan Yesus itu jangan hanya menjadi pengetahuan, tapi menjadi kita, menjadi hidup kita. Jadi kalau kita di mana saja kita akuin saya ini selamat karena Tuhan Yesus, itu harus ada terus dalam hati kita. Saya diselamatkan itu tidak usah bicara ke orang lain, tapi saya ini selamat karena Engkau. Tadi ada lagu itu juga. Kita diselamatkan karena anugerah kasih karunia Tuhan. Penting sekali. Ingat loh, kita semua satu waktu akan menghadap itu. Dan jangan sampai terlalai. Kalau lalai masak nasi, tidak ada masalah, pulang masih bisa masak, bukan? Kalau pergi lalai belanja masih bisa belanja, ya. Tapi kalau lalai untuk ingat ini, kita akan ketinggalan selama-lamanya, ya. Dan berikutnya lagi, sesudah menerima Kristus dan karya penebusannya, kita menempatkan Dia utama. Dari arti yang sesungguhnya kita menempatkan. Jangan ada orang bilang begini, saya percaya Tuhan Yesus adalah juru selamatku, tetapi yang jadi Tuhan dalam hidupnya adalah Dia sendiri. Ini penting loh, karena banyak orang itu tidak mau menempatkan Tuhan terutama di dalam hidupnya. Jadi dia tuh ada apa-apa, dia tidak pernah berdoa.
Dia kalau mau apa, dia hanya ambil keputusan menurut dia. Ingat, itu menunjukkan bahwa kita itu sama seperti kita bilang, hai istriku, mari datang tinggal di rumahku. Tetapi kita biarkan dia sendiri saja di situ. Atau ada tamu mulia yang datang dan kita tidak peduli dengan dia. Itu penting sekali. Kita harus menempatkan dia utama. Ini kerendahan hati ini saya ajarkan lagi. Jadi setiap hari dalam rencana apa, di dalam apapun hari, selalu bilang, Tuhan tolong kami, Engkau yang Maha Kuasa, tuntun kami supaya kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bisa begitu? Amin? Atau sudah kerja dulu baru lupa, tadi lupa berdoa. Ya, mulai sekarang kita ada apa-apa, kita mulai terus utamakan berdoa. Itu menunjukkan kita itu anak-anak Tuhan. Ingat loh, anak Tuhan itu bukan hanya status aja, tapi anak Tuhan itu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan kita. Ingat, dan setiap kali kita datang, kita jangan hanya memprioritaskan kebutuhan kita. Berapa banyak kalau kita berdoa selalu, Tuhan lindungi saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong anak saya, Tuhan tolong pekerjaan saya, Tuhan kesehatan saya, Tuhan tolong cucu saya, sekarang sudah punya cucu, Tuhan tolong cucu. Oh ini ada anjing, Tuhan tolong supaya. Kurang ajar tuh namanya. Itu menunjukkan bahwa kita tidak menempatkan yang utama. Kita ngomong seperti kita punya Perdana Menteri aja, kita harus tahu rendah hati, bukan? Jadi kalau datang itu selalu mengagungkan Tuhan. Bukan mengagungkan itu, bukan terus Tuhannya jadi besar kepala. Bukan, itu menunjukkan hati kita. Siapakah Tuhan itu dalam hidup kita. Benar gak? Nah itu penting sekali. Tuhan itu kudus, Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha kuasa. Biarlah itu ada di dalam hidup kita. Yang terakhir, ayat 10 kita baca sama-sama. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus, ya, untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi pekerjaan itu bukan menyelamatkan kita, yang menyelamatkan kita anugerah, kasih, rahmat itu. Ya, kita diterima itu karena itu. Saya sedikit kasih tahu. Pada waktu tahun 79 saya datang tinggal sama rumahnya Cik Aiwa. Jadi saya masih orang gelap. Artinya begini, visa saya sudah mati, saya tidak mau pulang karena saya kerja enak di sini. Benar kan? Nggak mau pulang. Kebanyakan musim itu semua rata-rata kalau sudah datang tidak mau pulang. Tetapi permulaan tahun 80 itu oleh Perdana Menteri Malcolm Fraser, Liberal Party waktu itu, dia katakan semua orang yang tiba di sini tanggal 31 sebelum tanggal 31 Desember tahun 79 boleh datang apply. Kami berikan bahasa Indonesia pemutihan, atau kita bilang amnesti, bukan? Berarti dosa dihapus semua. Padahal pada waktu itu saya tidak berbuat apa-apa untuk Australia, tidak taat hukum kan? Tetapi anugerah Tuhan saya tidak. Sebenarnya yang dimaksud anugerah Tuhan itu sama. Kita semua sudah berdosa, tapi karena anugerah Tuhan kita diberikan pengampunan dosa, kita diterima. Nah, saya punya teman baik waktu itu, ya kita tinggal satu apartemen. Dia bilang begini, Sam, jangan pergi, itu Cahin namanya. Ya, sama dia punya brother in-law-nya, dia bilang jangan pergi, Sam, itu trap. Artinya apa? Apa namanya apa tuh? Jebakan. Kamu pergi apply itu, kamu ketangkap. Benar enggak? Jadi diam-diam mereka berdua pulang. Takut. Saya tenang-tenang pergi apply, hanya dalam beberapa minggu sudah dapat permanen Australia. Akhirnya 2 tahun kemudian jadi warga negara Australia.
Bukan? Ya kan? Luar biasa. Kalau orang Indonesia semua rata-rata pada zaman 80-an dapat amnesti 2 kali, tahun 75 sama tahun 80. Saya dapat yang tahun 80. Nah, kita lihat itu anugerah Tuhan itu sudah declare bahwa dalam Yesus Kristus semua dosamu diampuni, dosamu sudah dihapus, engkau sudah diterima, sudah disucikan, sudah dibenarkan, sudah menjadi anak Tuhan, seperti punya kuasa untuk hidup kekal. Punya itu semua. Apakah kita masih mau bilang Tuhan seperti teman kita yang nggak mau ikutlah? Itu trap, itu apa? Jebakan. Salah kita sendiri, kan? Oleh karena itu hari ini saya tentu mengajarkan salah satu yang paling fondasinya arti dari Kristus. Saudara sudah ingat, kita semua sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan, kita sudah melakukan kesalahan, kita sudah melakukan pelanggaran, itu kecil atau besar, atau dosa sengaja, tidak sengaja, kita semua sudah berdosa. Kita akui itu enggak? Ada yang masih belum ini? Kelihatan. Amin? Amin. Aduh, masih ada yang saya nggak pernah nipu istri saya. Itu aja sudah bohong. Benar kan? Benar kan? Saya nggak pernah nipu istri saya. Pernah bolak-balik ya. Ingat Tuhan Yesus bilang, ada ayat bilang begini, kalau engkau ya merasa atau engkau percaya bahwa engkau tidak berdosa, engkau sudah jadikan dia berdusta. Benar nggak? Tidak benar. Tuhan merindukan hari ini kita itu yang tadi sudah akuin ini, katakan bahwa Tuhan, saya hanya bisa diselamatkan. Di pesawat saya akan doa begitu, Tuhan saya berdosa, tapi karena anugerah-Mu saya. Saudara masih ingat ada orang yang di penjara, bukan apa, di salib itu? Masih ingat? Benar kan? Dia bilang apa? Dia bilang ke temannya, kamu memang layak, kita memang layak dihukum. Tetapi yang di tengah kita ini, dia tidak berdosa. Dan pada waktu dia akuin itu, dan dia berkata begini, yes, Yesus, anak Allah, dia akui. Ya, ampunilah dosa saya. Ya. Dan Tuhan Yesus katakan apa? Hari ini pun engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Siapa di sini yang mau masuk surga? Semua. Oh, ada yang belum mau ya? Well, itu ingat loh, surga itu pilihan. Karena salah satu karunia terbesar yang Tuhan berikan kepada manusia, kepada namanya makhluk manusia, punya hak untuk memilih. Saudara tahu itu? The highest gift yang Tuhan berikan itu kita memiliki pilihan. Dan saya hanya berharap pilihan kita adalah yang pilihan yang benar. Kita ulangi sekali lagi, siapa di sini hari ini yang berkata, Tuhan Yesus, saya percaya akan karya penebusan-Mu. Saudara katakan amin. Amin. Saya percaya bahwa Engkau mati karena dosa-dosa. Amin. Saya ini ditebus karena Engkau yang menebus saya. Amin. Dan saya hanya ada hak untuk masuk surga karena Engkau yang bayar harga. Amin. Itu harus ada di dalam hidup kita. Jadi kita jalan dengan baik. Mari kita berdoa dan kita taruh tangan kita di dada kita sebagai tanda bahwa kita mengakui karya Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami sadar bahwa tidak ada satu dari kami di sini yang layak masuk ke surga dengan kebenaran kami sendiri, dengan perbuatan kami sendiri, dengan sedekah kami sendiri. Tetapi hanya semata-mata kasih, karunia, anugerah, rahmat-Mu, kebaikan-Mu, dan kasih-Mu yang membuka kami jalan untuk masuk dalam surga. Kami mau belajar untuk rendah hati dan menyatakan bahwa kami sebenarnya
tidak layak, tidak mampu masuk dengan kekuatan kebenaran kami sendiri. Tetapi kami mengucap syukur bahwa ini karena anugerah-Mu semata-mata. Karena kasih karunia-Mu, karena Your mercy and Your grace, kami boleh masuk. Dan hari ini kami benar-benar ambil keputusan untuk menerima Engkau. Kami mau bertobat dari semua kesombongan kami, semua keangkuhan kami yang menyatakan bahwa kami ini bisa berjalan tanpa Engkau. Kami tanggalkan itu semua dan kami mau hidup di dalam anugerah-Mu semata-mata. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menopang kami. Dan kami hari ini benar-benar mengundang Engkau menjadi Tuhan kami, Juru Selamat kami. Katakan, Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau menjadi Tuhan kami, Juru Selamat kami. Kami percaya akan karya penebusan-Mu. Karena kami yang berdosa dapat diterima oleh Tuhan Allah Bapa kami karena Engkau yang mati bagi kami. Dan biarlah Tuhan berikan kami setiap hari kemampuan untuk berbuat baik, berbuat benar, berbuat yang menyenangkan hati Tuhan, berbuat yang memiliki nilai sorga, berbuat hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Apakah itu datang beribadah, menolong sesama, mengasihi sesama, mengampuni sesama, kami akan lakukan itu. Dan Tuhan sekali lagi, rubahlah semua daripada kami yang tidak berkenan. Biarlah kami berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama besar anugerah tadi.